الحمد لله الذي بحمده تتم البركات وبفضله تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله الذي بصلواته تتم الشفاعات. فصلوات الله وسلامه التام عليه وعلى أهله وآله وذرياته وأصحابه وأمته إلى يوم الميعاد. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidzah, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini. Semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun. Ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah. Proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan menjadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan
tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bakal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata, menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekadar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu, yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-shalah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya, salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW, boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 397 yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ila al-Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi